Video ini sebelum saya upload, saya minta setiap kata kalimat yang saya berikan Tuhan jamah dan panggil pulang semua yang sedang terhilang. Judul video itu adalah untuk saudaraku yang pernah menjadi Kristen. Allahu Akbar. Ternyata bukan saja umat Islam yang mengakui tanda-tanda kebesaran Allah melalui Al-Quran. Contohnya seperti pendeta yang satu ini yang mengakui tentang mukjizat Al-Quran. Semoga di kemudian hari beliau menemukan hidayah Allah untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Dijaga nggak sama Allah? Dijaga. Apa buktinya? Hari ini aja. Hari ini coba kamu bakar semua buku. Buku dibakar sedunia. Kitab suci, kitab tidak suci, setengah najis, semuanya kamu. Ya semuanya. Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Izar, semuanya buku lengkap. Habis itu dia lagi bakar. Jangan ada sisa tulisan satupun. Semua yang ada di file digital hapus sedunia. Kitab apa yang mungkin ditulis ulang tanpa ada kesalahannya? Cuma Quran. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. Melalui penggalan surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala ungkapkan waktu turunnya Al-Quran, yakni di bulan Ramadan. Firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat-sahabat netizen, khususnya yang muslim, pastinya kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi yang lainnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu saja pada masa tertentu. Begitu pula mukjizat yang diberikan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Tidak nampak lagi fisik dan bekasnya, kecuali kisahnya saja yang hanya dapat kita ketahui melalui pemberitaan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar Nabi akhir zaman, yakni Muhammad SAW. Dan ternyata hal ini juga diakui oleh seorang pendeta yang namanya tentunya sudah tidak asing lagi bagi sahabat netizen yang selalu mengikuti dunia kristologi atau dunia apologet. Tapi hanya ada satu video yang saya waktu upload, saya bercucuran air mata dan berdoa upload itu. Kenapa? Saya bilang, Tuhan, video ini sebelum saya upload, saya minta setiap kata kalimat yang saya berikan Tuhan jamah dan panggil pulang semua yang sedang terhilang. Judul video itu adalah untuk saudaraku yang pernah menjadi Kristen. Untuk kesekian kalinya, pendeta satu ini kembali membuat statement yang menggemparkan jagat kristologi. Setelah sebelumnya beliau mengakui adanya nama Muhammad di dalam kitabnya. Perhatikan yang saya kasih lingkaran itu. Kata Mahmadin. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Dan membuktikan bahwa kata ini berbicara mengenai Muhammad. Pertama, cara kata ini dituliskan dalam bahasa Ibrani adalah seperti Mahmad. Ya, sama. Mem, het, mem, dalet. Menjadi jelas sama persis dengan nama Muhammad dalam bahasa Ibrani. Jika kitab Kidung Agung pasal 5 membicarakan perihal seseorang yang akan datang setelah masa itu, maka tanpa keraguan Muhammadlah sebagaimana disebutkan namanya.
Kali ini, dia juga mengakui bahwasanya Al-Quran memang benar-benar terbukti ada mukjizat Allah di dalamnya, sehingga mudah dihafalkan dan selalu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara akal atau secara ilmiah. Bahkan pendeta ini mengakui tidak ada generasi Kristen yang mampu menghafal Bible sebagaimana generasi Muslim yang mampu menghafal Al-Quran. Jikapun ada, itu pun tentunya sangat berbeda dengan para hafidhul Quran dari kalangan Muslim. Sedangkan mukjizat Al-Quran yang bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai ke akhir zaman. Karena itu, Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar dari semua mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad SAW sendiri. Mukjizat-mukjizat para nabi dan rasul bersifat indrawi, tetapi mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa mukjizat ruhiyah yang bersifat rasional, kekal sepanjang masa, yaitu Al-Quranul Karim sebagai mukjizat terbesar di antara mukjizat-mukjizat yang diberikan kepadanya. Ada banyak orang, bahkan anak-anak yang bisa hafal Al-Quran sampai selesai. Dan kalau ini bukan kitab dari Allah, bagaimana bisa anak-anak itu bisa hafal? Karena ada mukjizat Allah di dalamnya, maka anak-anak bisa hafal. Sampai pernah ditantang begitu, pendeta Budi Asali juga hafal. Hafal surat Yohanes kayak pendek. Hafal sampai selesai dan siap untuk debat, dia hafal. Tapi ya, jarang, memang harus diakui bahwa jarang orang Kristen menghafal satu kitab sampai selesai. Saya tahu ada orang Kristen yang bisa hafal itu, tapi tidak banyak ya. Tapi orang Islam memang banyak menghafalnya. Kenapa? Karena mereka juga punya kepercayaan bahwa bisa menghafal itu dapat pahala besar di surga kalau bisa menghafal ayat-ayat. Dasar kepercayaan mereka yang paling utama itu adalah Al-Quran. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. Sahabat netizen, Al-Quran memang benar-benar berisi petunjuk dari Allah, bukan saja bagi umat Islam tetapi untuk manusia. Hudalin nas, petunjuk bagi manusia sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya para ilmuwan, bahkan mereka dari kalangan Kristen dan non-Muslim yang lainnya, yang pada akhirnya menemukan dan membuktikan kebenaran Al-Quran, sehingga menuntun mereka untuk menemukan hidayah Allah dan memeluk Islam. Bahkan di antara mereka banyak dari kalangan misionaris yang mempelajari Al-Quran dengan tujuan untuk mencari kelemahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya, mereka malah mengakui kebenaran ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Inna kafaynakal mustahzi'in alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Nah, sahabat netizen, sampai di sini dulu ya video dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa diambil hikmah dan manfaatnya dan bisa menjadi sarana edukasi untuk mencerdaskan umat, menstimulus akal agar menemukan kebenaran yang hakiki dalam rangka menjemput hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Kami tim Studio Islam mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang mungkin kurang berkenan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeshua HaMashiach
Nechema Yeshua Hamashiach Lion of Judah